Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aisyah Humaira atau biasa disapa Ica. Ini pertama kalinya saya membuat podcast, dan saya berharap podcast ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang bersedia untuk mendengarkan. Pada podcast pertama saya ini, saya akan membagikan resensi novel Selamat Tinggal karya Terelie dengan judul Selamat Tinggal Pembajakan. Selamat Tinggal merupakan salah satu novel yang berhasil diterbitkan oleh Terelie pada tahun 2020 lalu. Sama seperti novel Terelie yang sudah-sudah, Selamat Tinggal diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan halaman yang tidak terlalu tebal, yaitu 360 halaman. Novel Selamat Tinggal dibanderol dengan harga Rp85.000 dan dapat ditemukan di toko buku terdekat. Alasan mengapa saya tertarik membaca novel ini, salah satunya karena pengalaman pribadi saya terhadap novel-novel karya Terelie sebelumnya selalu memberikan kesan menakjubkan. Sehingga begitu mendengar kabar bahwa Terelie menerbitkan novel terbaru dengan judul Selamat Tinggal, saya tidak perlu berpikir lama untuk memutuskan mulai membaca. Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari novel Selamat Tinggal. Novel Selamat Tinggal ini bercerita tentang Sintong, seorang mahasiswa sastra di salah satu universitas ternama yang juga merupakan penjaga dari toko buku bajakan milik pamannya. Sintong bersedia melakukan pekerjaan itu karena pamannya telah berjasa membiayai kuliah serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Terlebih lagi, Sintong merupakan mahasiswa abadi yang sudah 6 tahun skripsinya tidak kunjung bertemu dengan kata selesai. Semangatnya dalam menulis skripsi serasa sudah terkubur di jurang pikirannya yang paling dalam. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sehari-harinya di kampus yang hanya diisi dengan bolak-balik mengunjungi kantor Bapak Dekan yang merupakan satu-satunya dosen paling sabar dalam membimbing Sintong menamatkan skripsinya. Namun ternyata, harapan Sintong dalam menyelesaikan skripsi yang sudah diambang batas itu tiba-tiba muncul kembali ketika ia menemukan sebuah buku milik penulis Indonesia yang namanya telah lama hilang, yaitu Sutan Pane. Ia menemukan buku itu di toko buku bajakan milik pamannya. Dengan topik tersebut, ia kembali menemukan semangatnya dalam menulis. Bahkan tidak hanya dalam menulis skripsi, puisi-puisi bertemakan politik yang memang sejak dulu sangat handal ia ciptakan, juga ia bawa kembali ke permukaan. Mengundang banyak perhatian dari teman lama, juga dari penumpang kereta yang ia temui dengan asal. Di sela-sela aktivitasnya yang tidak jauh-jauh dari mengerjakan skripsi serta menjaga toko buku, Sintong bertemu dengan banyak sekali orang baru. Ada Jess dan Bunga, mahasiswa ekonomi di universitasnya. Jess, seorang anak artis yang berhasil membuat kedua pipi Sintong merona setiap kali bertemu, ternyata memiliki rahasia kecil yang ia simpan sejak lama. Bunga, yang wajahnya terlihat sangat familiar di mata Sintong, ternyata juga menyimpan rahasia yang sangat dekat dengannya. Selain itu, Sintong juga bertemu dengan orang-orang hebat yang bersedia menjadi narasumber penelitiannya, yaitu segelintir orang-orang pilihan yang masih menyimpan nama Sutan Pane di hati masing-masing. Dan yang terakhir, Sintong kembali dipertemukan dengan masa lalu, cinta pertamanya, yang berhasil membuatnya menjadi seperti saat ini. Tidak lama setelah Sintong memulai skripsinya, ia mempunyai impian baru. Kegemarannya dalam menulis, aktivitasnya di toko buku, serta penelitiannya dalam skripsi bercampur menjadi satu melahirkan tekad yang kuat untuk keluar dari dunia pembajakan. Sintong sadar bahwa keluarganya yang berkecimpung di dunia pembajakan itu, meskipun berhasil membuat keluarga sendiri sejahtera, di sisi lain membawa kesengsaraan bagi keluarga penulis yang sebenarnya lebih berhak menjadi orang kaya. Impian barunya itu banyak dipengaruhi oleh perjalanannya dalam mencari jejak Sutan Pane. Dari penelitiannya, ia mengetahui bahwa Sutan Pane merupakan penulis yang jujur dan sangat taat terhadap prinsip hidupnya sendiri. Kisah hidup Sutan Pane membuat Sintong kembali berkaca tentang apa saja yang ia lakukan selama ini dengan buku-buku bajakan di sekelilingnya.
Pada kisah hidup Sutan Pane, Sintong juga menemukan salah satu perkataan dari penulis legendaris itu yang mampu membuat hatinya tersentuh. Bunyinya, hidup adalah kesesuaian antara perkataan, tulisan, dan perbuatan. Apalah arti kehormatan seorang manusia saat tiga hal ini tidak sesuai lagi? Apalah arti martabat seorang manusia ketika hal tersebut bertolak belakang? Dan kalimat itulah yang mampu memperkuat tekad Sintong untuk keluar dari dunia pembajakan. Namun, untuk keluar dari kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam hidup memang tidak pernah semudah itu. Sintong tidak bisa melarang keluarganya untuk berhenti. Mereka sudah terjun di bidang itu sejak lama. Sintong juga tidak bisa meninggalkan toko buku itu tanpa alasan, mengingat pamannya sudah berjasa sekali untuknya. Namun, Sintong ingin tetap keluar. Tidak peduli dengan segala caci maki dan kebencian yang terus-menerus dilontarkan oleh keluarga untuknya karena telah dianggap berkhianat, ia tetap berusaha keluar. Salah satu kutipan dari buku Selamat Tinggal yang menjadi favorit saya lagi-lagi jatuh kepada kalimat yang berasal dari Sutan Pane, yaitu, penulis harus menyampaikan apa yang harus dibaca banyak orang, bukan apa yang diinginkan banyak orang. Selanjutnya, mari kita tengok kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Dimulai dari judulnya. Menurut saya, judul dari buku itu sendiri, Selamat Tinggal, terdengar sangat menarik. Dua kalimat singkat yang rasanya sangat familiar bagi semua orang itu bisa dengan mudah menempel di kepala, bahkan saat pertama kali mendengar. Uniknya, meskipun terkesan menyedihkan dan mellow, judul dari buku ini ternyata tidak terlalu mencerminkan isinya. Karena buku Selamat Tinggal lebih banyak mengisahkan tentang perjuangan. Perjuangan Sintong dalam menulis skripsi, usahanya untuk keluar dari dunia pembajakan, hingga kerja kerasnya untuk membawa kembali penulis legendaris yang namanya telah lama hilang. Dengan berbagai rangkaian perjuangan itu, sekilas, judul Selamat Tinggal tidak akan terasa cocok. Namun perlu diketahui, hal-hal itu hanya sebagian yang terlihat di permukaan. Jika ditelaah lebih dalam lagi, judul yang seperti tidak nyambung ini justru mampu membuat pembaca lebih penasaran dan semakin menerka-nerka bagaimana isi ceritanya. Judul yang membuat ekspektasi pembaca berlainan dengan isi sesungguhnya justru mampu memancing para pembaca untuk menyelesaikannya hingga akhir. Menurut saya, itu strategi yang bagus bagi para penulis untuk membuat bukunya menarik banyak orang. Setelah judul, saya akan mulai membahas isinya. Pepatah "Don't judge a book by its cover", pepatah yang pasti pernah didengar oleh setiap orang, ternyata benar adanya. Karena menurut saya, isi dari buku ini sangat tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Jauh dari ekspektasi yang dihasilkan oleh sampul, judul, serta sinopsisnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, judul dari buku ini terdengar menyedihkan. Dan hal itu berlaku pula untuk sinopsisnya. Pengulangan kata selamat tinggal yang berkali-kali disematkan pada paragraf-paragraf sinopsisnya mampu meninggalkan kesan terenyuh pada setiap pembaca. Sampulnya hanya menggambarkan rupa seseorang lewat sobekan-sobekan kertas, entah bagaimana juga mengisyaratkan kata selamat tinggal yang siap diucapkan di dalam cerita. Namun siapa sangka, isu utama yang diangkat dalam buku Selamat Tinggal merupakan isu pembajakan. Di dalam buku ini, penulis sering sekali menyindir para pembajak yang meraup keuntungan dari mencuri karya milik orang lain. Isu ini disebutkan berkali-kali di dalam buku. Hal ini tentu saja diawali dengan Sintong yang memang berkecimpung dalam dunia pembajakan itu. Tamparan bagi para pembajak maupun penikmat karya bajakan tidak hanya sekali dua kali muncul di sela-sela cerita. Dan yang paling sering dikeluarkan dalam bentuk sindiran. Bentuk sindirannya pun ada bermacam-macam, seperti pernyataan di mana para pembajak selalu benar atas pekerjaannya dan posisi penulis yang selalu disalahkan, atau cerita tentang mahasiswa-mahasiswa yang terpaksa mengakses konten bajakan karena uang sakunya terlampau sedikit, hingga sisi malang dari penulis yang rezekinya dirampas oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Intinya, penulis sangat menekankan isu pembajakan lewat cerita ini. Penulis berkali-kali menggarisbawahi bahwa isu pembajakan adalah perbuatan mencuri yang sangat merugikan bagi banyak pihak. Buku Selamat Tinggal ini, menurut saya, mampu memberikan pengalaman baru. Karena cukup berbeda dari buku-buku karya Terelia sebelumnya,
Selamat Tinggal menggunakan bahasa yang lebih ringan dari biasanya. Tidak terlalu banyak istilah-istilah sulit yang jarang didengar oleh orang awam yang disematkan di buku ini. Sehingga cerita lebih mudah dipahami dan alur terasa lebih ringan. Latar tempat, waktu, dan suasana yang digunakan juga terasa sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Toko buku bajakan yang mudah dijumpai, mahasiswa abadi yang skripsinya tidak kunjung selesai, hingga kisah cinta pertama semasa SMA yang sederhana, mampu membuat para pembaca lebih mudah untuk masuk ke dalam ceritanya. Meskipun ceritanya tergolong ringan, namun pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis melalui buku ini tidak main-main. Fakta-fakta tentang kasus pembajakan yang sedang marak di sekitar kita dikeluarkan semua dalam buku ini. Dengan sindiran-sindiran mengenai pembajakan yang sudah sangat jelas, saya yakin pembaca bisa langsung mengerti akan hal sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Namun di luar semua itu, novel ini tentu saja punya kekurangan yang mungkin akan berbeda-beda bagi setiap orang. Menurut saya sendiri, kekurangan novel ini ada pada alur ceritanya yang berjalan terlalu lama. Jeda waktu antara Sintong memulai skripsinya hingga ia menemukan narasumber yang berkompeten untuk penelitiannya bisa dibilang agak lama. Terlebih lagi, waktu jeda tersebut justru diisi dengan cerita Sintong bersama Jess yang menurut saya agak kurang menarik. Ending dari buku ini juga entah bagaimana tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya ciptakan saat membaca. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh novel-novel karya Terelie yang sebelumnya saya baca, memiliki ending yang cukup membuat saya takjub hingga tidak rela untuk menutup ceritanya. Namun tetap saja, kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan sebelumnya tidak cukup untuk membuat kualitas dari buku ini menurun. Novel Selamat Tinggal tetap pantas untuk diacungi 2 jempol, serta mendapatkan 5 bintang dari saya selaku pembaca. Dan secara keseluruhan, novel Selamat Tinggal merupakan novel yang cukup ringan untuk dibaca. Novel ini akan sangat cocok bagi para pembaca yang ingin mendapat cerita dengan pesan berbobot, namun tidak dituntut untuk berpikir keras. Karena diisi dengan isu yang sangat dekat bagi kehidupan kita, novel ini bisa dibaca oleh semua kalangan, baik pelajar, pekerja kantoran, hingga orang tua. Saya yakin pesan yang disampaikan pun bisa diterima oleh setiap orang. Dan diharapkan, setelah selesai membaca novel ini, pembaca akan sadar bahwa pembajakan, sekaligus membeli dan mengakses karya bajakan, merupakan tindakan yang sangat merugikan. Pekerjaan ini sama saja dengan pencuri yang merampas harta yang bukan haknya. Pembajakan harus segera diberantas, agar seniman-seniman dengan karya luar biasa dapat hidup dengan semestinya. Ayo dukung orisinalitas karya dengan menghentikan pembajakan. Selamat tinggal pembajakan! Mungkin itu saja resensi yang dapat saya bagikan melalui podcast kali ini. Terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk mendengarkan sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.